Ada tahu, biasanya kalau kita bicara soal penegakan hukum ya, katakanlah hukum pidana atau perdata gitu, ada semacam ekspektasi akan kepastian yang presisi. Ibarat ilmu pastilah, ada yang melanggar kontrak, buktinya jelas, dan hakim tinggal nunjuk pasal yang dilanggar terus bilang, di situ letak kesalahannya. Semuanya hitam di atas putih. Betul, sangat biner. Bersalah atau tidak bersalah. Cukup menenangkan sih, karena secara psikologis kita menyukai sesuatu yang bisa dikategorikan dengan rapi dan terprediksi kan? Iya, terprediksi, tapi kemudian Anda melangkah ke dalam dunia hukum pertambangan dan lingkungan hidup, dan tiba-tiba kaca pembesar yang biasa kita gunakan itu retak. Hancur berkeping-keping malah. Bener banget. Kita nggak lagi melihat garis hitam putih yang rapi, melainkan sebuah landscape diagnostik yang sangat keruh. Semacam lumpur hukum di mana teks tertulis berbenturan langsung dengan realitas ekonomi, politik, dan ekologi di lapangan. Nah, kekeruhan diagnostik inilah yang persis akan kita selami hari ini untuk Anda para pendengar. Tepat. Kita akan melakukan eksplorasi mendalam, membedah sebuah kerangka analitis yang luar biasa. Dari materi hukum lingkungan karya Bapak M. Faisal Rahendra Lubis dari Universitas Islam Sumatera Utara. Misi kita hari ini, khususnya bagi Anda yang mungkin adalah mahasiswa hukum atau praktisi, bukan sekedar menghafal undang-undang kelestarian alam ya. Sama sekali bukan. Menghafal pasal itu mudah. Tapi memahami mekanikanya, itu tantangannya. Betul, kita akan membongkar mekanika sesungguhnya dari bagaimana hukum pertambangan beroperasi saat ia menyentuh tanah, bagaimana negara memberikan hak pengerukan, mengapa lubang-lubang maut dibiarkan menganga meski ada aturan ketat, dan apa yang sebenarnya menyandra transisi energi terbarukan kita. Jika kita menganalisis esensi dari materi ini ya, hukum pertambangan modern itu telah berevolusi jauh melampaui fungsi aslinya. Dulu kan ini cuma soal memfasilitasi penggalian bumi secara efisien. Cuma sekedar izin gali gitu kan? Ya, sekedar izin gali. Tapi sekarang, instrumen hukum dituntut untuk menjadi pengendali kelestarian, lintas generasi, dan penjaga hak asasi manusia. Ini pada dasarnya adalah sebuah upaya mengontrol kerusakan yang tak terelakkan. Oke, mari kita mulai dari akar paling fundamental yang memungkinkan kerusakan itu terjadi sejak awal. Sebelum kita bisa mengevaluasi dampak lingkungan, kita kan harus mengerti bagaimana sebuah entitas swasta bisa dapat legitimasi untuk mengeruk kekayaan di bawah tanah yang secara konstitusi itu dikuasai oleh negara. Ya, pasal 33 UUD 1945. Tepat sekali. Selama puluhan tahun, di bawah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, kita tuh hidup dalam rezim kontrak. Ada kontrak karya untuk mineral dan PKP 2B untuk batu bara. Tolong bedah konsep ini dong. Bagaimana sebenarnya sistem kontrak ini beroperasi pada masa itu? Jadi begini, PKP 2B itu singkatan dari Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara. Dalam rezim kontrak tersebut, negara pada dasarnya menurunkan posisinya menjadi salah satu pihak dalam sebuah perjanjian perdata dengan korporasi. Tunggu, berarti negara posisinya sejajar dengan perusahaan. Persis. Bayangkan negara dan perusahaan swasta duduk berhadapan di meja negosiasi sebagai entitas yang setara. Perusahaan yang seringkali merupakan investor asing raksasa mendapatkan konsesi yang sangat kuat, eksklusif, dan berjangka panjang. Wah, Syarat-syarat operasi, pajak, dan kewajiban lingkungan dikunci dalam kontrak tersebut. Artinya, negara nggak bisa seenaknya mengubah aturan di tengah jalan tanpa persetujuan perusahaannya. oke, mari kita urai ini. Jadi peralihan ke Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 itu benar-benar sebuah momen negara menarik kembali kedaulatannya ya. Dari yang tadinya semacam rekan bisnis yang menyewakan rumah seumur hidup, Berubah menjadi penguasa regulasi. nah iya, menjadi bapak kos yang sangat tegas, memegang kendali penuh dengan aturan yang bisa diubah sewaktu-waktu. Inilah yang kita kenal dengan izin usaha pertambangan atau IUP kan. Sebagai mahasiswa hukum, apa sih implikasi praktis dari pergeseran paradigma ini? Analogi Bapak Kos itu sangat pas. Pergeseran dari hukum perdata ke hukum administrasi negara ini mengubah total dinamika kekuasaan. Dengan sistem IUP, negara nggak lagi bernegosiasi. Negara menerbitkan izin sepihak, dan yang paling krusial, negara bisa mencabut izin itu kapan saja jika syarat administratif atau lingkungannya dilanggar. Jadi kontrolnya ada di negara sekarang. Tapi dinamika bapak kos ini kan jadi sangat rumit kalau kita melihat revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 di tengah pandemi kemarin ya. Ya,
Itu fase sentralisasi besar-besaran. Benar, Bapak Kos di pemerintah pusat tiba-tiba mengambil alih semua kunci dari pengurus di daerah. Semua kewenangan ditarik kembali ke Jakarta. Alasan yang sering dilemparkan kan untuk menghentikan tumpang tindih izin atau overlapping permits di era otonomi daerah. Tapi coba jelaskan secara mekanis, kenapa peta daerah dan pusat ini kok sejarahnya nggak pernah sinkron? Akar dari tumpang tindih izin itu bukan sekedar kelalaian administratif loh, melainkan benturan kepentingan ekonomi politik. Di era otonomi, kepala daerah seringkali menggunakan peta spasial versi mereka sendiri. Peta yang mungkin belum disahkan oleh kementerian di pusat. Buat nerbitin izin tambang. Tepat, demi menggenjot pendapatan asli daerah, atau ya untuk membiayai ongkos politik. Mereka bisa menerbitkan IUP di atas lahan yang oleh Kementerian Kehutanan sebenarnya diklasifikasikan sebagai hutan lindung. Peta yang beda, satu lahan bisa diklaim sah oleh dua perusahaan berbeda. Iya, atau berbenturan langsung dengan status konservasi. Dan solusi teknis yang didorong oleh undang-undang saat ini kan integrasi data spasial lewat sistem OSS ya, Online Single Submission. Jadi sistem ini tuh secara algoritmik memaksa harmonisasi kan? Betul. Kalau koordinat yang dimasukkan perusahaan tumpang tindih dengan hutan lindung di peta nasional, Sistemnya akan langsung menolak otomatis tanpa ruang untuk lobi-lobi di meja bupati gitu ya. persis. Mekanisme digitalisasi itulah yang menjadi tulang punggung kepastian tata ruang kita saat ini. Tanpa basis data tunggal yang absolut, hukum sebaik apapun cuma akan jadi fiksi di atas kertas. Masuk akal. Nah, ketika kepastian ruang ini udah didapat, dan perusahaan mulai beroperasi mengeruk bumi. Pada akhirnya, mineral itu kan pasti habis, dan kenyataan pasca ekstraksi inilah yang membawa kita pada isu krusial berikutnya, yaitu kewajiban mutlak reklamasi tambang. Di materi ini kan ditekankan banget bahwa menutup luka bumi ini bukan sekedar imbauan moral loh. Ya, itu adalah kewajiban hukum yang berlapis. Konsep reklamasi modern menetapkan 4 fase yang sangat mengikat secara hukum. Pertama, ada perencanaan awal, di mana dokumennya harus disetujui bahkan sebelum alat berat pertama kali menyentuh tanah. Oke, jadi nggak bisa jalan kalau rencananya belum beres. Terus yang kedua? Kedua, pelaksanaan progresif. Artinya mekanisme pemulihan harus berjalan paralel dengan operasi. Korporasi nggak bisa nunggu seluruh gunung habis dikeruk, baru mulai menabur benih pohon. Harus jalan berbarengan. Masuk akal. Ketiga, evaluasi berkala oleh inspektur tambang pemerintah. Dan keempat, pemantauan pasca tambang yang rentangnya bisa mengikat perusahaan selama 5 hingga 30 tahun setelah operasi ditutup. Dan di atas semua itu, hukum mewajibkan adanya jaminan reklamasi kan. Sederhananya, perusahaan wajib menitipkan uang di depan, bisa berupa deposito di bank pemerintah atau asuransi, sebagai semacam sandera finansial. Jadi kalau mereka kabur, negara pegang uangnya untuk menutup lubang itu. Itulah teori idealnya. Nah, tunggu dulu. Disinilah bagian yang sangat mengejutkan buat saya saat membaca datanya. Kalau jaring pengaman hukumnya udah berlapis-lapis kayak gitu, kenapa sih masih ada lebih dari 3.000 lubang maut bekas tambang batu bara yang dibiarkan menganga? Realita ini kan menelan korban jiwa. Lebih dari 200 anak meninggal tenggelam di danau beracun itu sejak tahun 2011. Bagaimana bisa mekanisme hukum kita gagal menyelamatkan nyawa mereka? Kegagalan itu terletak pada matematika finansial dari regulasi itu sendiri. Angka jaminan reklamasi yang distorkan seringkali cuma hasil kalkulasi di atas kertas yang jauh-jauh di bawah biaya pemulihan ekologis aktual. Oh, wow, uang jaminannya kekecilan. Sangat kecil. Menutup logam galian yang luasnya bisa sebesar beberapa lapangan bola, ditambah mengembalikan unsur hara dan menetralisir air asam tambang, itu butuh miliaran rupiah per hektar. Akibatnya, eksekutif perusahaan nakal bikin kalkulasi ekonomi yang sangat dingin. Kerugian kehilangan uang jaminan di bank jauh lebih kecil daripada biaya operasional buat reklamasi beneran. Tepat, mereka sengaja membiarkan deposito itu hangus ditarik negara, karena itu pilihan yang jauh lebih murah. Gila, ibarat bayar denda parkir murah tapi bawa kabur mobil mewahnya gitu kan? Analogi yang pas. Dan manuver hukum yang lebih kelam lagi adalah penggunaan kepahilitan. Perusahaan tambang yang udah mengeruk untung besar bisa merestrukturisasi aset mereka, lalu dengan sengaja menyatakan diri pilot. Dan otomatis lepas tanggung jawab. Dalam hierarki hukum kepahilitan, kewajiban pemulihan lingkungan hidup itu nggak punya posisi yang diutamakan. Aset perusahaan yang tersisa
bakal diprioritaskan buat bayar kreditor preferen, kayak bank yang ngasih modal. Lingkungan hidup dan nyawa warga sekitar itu ada di urutan terbawah daftar prioritas. Itulah mengapa sumber kita menyodorkan konsep reformasi struktural, ya berupa pembentukan dana reklamasi nasional atau semacam trust fund. Jadi industri secara kolektif diwajibkan nyetor iuran ke sebuah lembaga independen. Kalau ada yang kabur atau pilot, negara punya dana siaga lintas industri. Tapi saya harus memberikan sanggahan di sini sebagai pendebat, devil's advocate. Silakan. Dana reklamasi nasional ini terdengar sangat ideal secara teori ya, tapi bagi Anda para pendengar yang melihat ini dari kacamata struktural tata kelola kita, bukankah ini berbahaya mengumpulkan triliunan rupiah dari industri ekstraktif ke dalam satu wadah raksasa di negara yang ya kita tahu masih berjuang keras melawan korupsi birokrasi? Bukankah itu sama aja dengan menciptakan lahan korupsi baru? Bagaimana hukum bisa mencegah trust fund ini berubah menjadi slush fund atau dana gelap? Itu sanggahan yang sangat rasional dan memang ditakuti banyak pihak. Kalau hanya berbentuk rekening penampungan di kementerian, kerentanannya tinggi sekali. Karena itu, arsitektur hukum dari trust fund ini harus berada di luar postur APBN reguler. Harus terpisah ya? Betul. Dan harus dikelola oleh entitas perwalian independen dengan kewajiban fiduciary duty yang ketat. Auditor independen, transparansi publik yang absolut, dan yang terpenting, hak gugat dari masyarakat sipil jika dana tersebut diselewengkan. Itu syarat mutlak. Dan sembari dana itu bekerja menutup lubang secara fisik, instrumen pidananya tetap mengejar eksekutif perusahaannya ya. Mengacu pada Undang-Undang PPLH, kita punya konsep strict liability atau tanggung jawab mutlak. Ini konsep esensial buat mahasiswa hukum. Ya. Konsep di mana korban atau negara tidak perlu repot-repot membuktikan niat jahat atau unsur kelalaian perusahaan. Betul. Selama aktivitas tambangnya tergolong berbahaya dan ada kerugian yang timbul, perusahaan otomatis wajib menanggung ganti rugi. Gak ada alasan. Tapi masalahnya, kegagalan reklamasi ini kan bukan sekedar pelanggaran administrasi. Saat 3.000 lobang ditinggalkan, dampaknya merembet ke desa-desa, mencemari sungai, merampas tanah adat. Ini langsung memicu konflik ekologis yang fundamental antara industri dan hak hidup masyarakat. Benar, materi kita menyoroti spektrum konflik ini secara mendalam. Kasus yang menjadi batu ujian terbesar untuk kerangka hukum ini adalah operasional PT Freeport Indonesia di Grasberg, Papua. Nah, ini di satu sisi kita merayakan konversinya ke IUPK dengan divestasi saham 51,2% ke tangan pemerintah. Ini kan dirayakan sebagai kemenangan kedaulatan yang luar biasa ya? Secara politik dan ekonomi iya, tapi secara ekologis, sumber kita menekankan fakta bahwa masih ada sekitar 200.000 ton limbah tiling atau sisa pengolahan batuan yang dibuang setiap harinya ke Sungai Ajwa. Dan hak-hak fundamental masyarakat adat Amungme serta Kamoro masih berada di wilayah abu-abu. Kenapa bisa gitu? Kan hak masyarakat adat udah diakui di UUD 1945 di pasal 18B. Memang tertulis indah di sana. Bahkan diperkuat oleh putusan MK nomor 35 tahun 2012 yang memisahkan hutan adat dari klaim hutan negara. Namun, celah implementasinya sangat curam karena lemahnya daya ikat prinsip FPIC atau Free, Prior, and Informed Consent. FPIC ini hak masyarakat adat untuk dapat informasi lengkap secara transparan, berdiskusi tanpa tekanan, dan punya hak veto untuk nolak proyek kan? Tepat. Tapi di Indonesia, FPIC seringkali didegradasi jadi sekedar sosialisasi proyek, di mana persetujuan dianggap otomatis asalkan warga udah hadir di balai desa dan mendengarkan presentasi dari perusahaannya. Wah, itu manipulatif banget ya. Dan disinilah fungsi AMDAL seharusnya menjadi sabuk pengaman sebelum proyek berisiko dimulai. Tapi dari data di lapangan, AMDAL sering direduksi jadi sekedar stiker lolos uji emisi yang diurus belakangan. Dan ironisnya, kalau warga protes soal AMDAL yang cacat ini, mereka malah diserang balik pakai hukum. Seringkali pakai pasal karet UU ITE. Bagaimana bisa instrumen hukum malah jadi alat buat membungkam gitu? Fenomena ini dikenal sebagai SLAP, Strategic Lawsuit Against Public Participation. Praktik ini sangat licik karena tujuannya bukan untuk menang argumen di pengadilan loh. Terus buat apa? Tujuannya memanipulasi prosedur hukum sebagai alat penghukuman. Korporasi raksasa dengan dana tak terbatas akan menggugat pencemaran nama baik miliaran rupiah terhadap petani lokal atau aktivis. Ini memaksa warga menyewa pengacara, bolak-balik sidang, dan hidup dalam tekanan psikologis berat.
Jadi mereka nguras energi dan uang korban sampai warga kelelahan dan nyerah? Persis. Proses pengadilan itu sendiri yang menjadi hukumannya. Itulah sebabnya materi ini mendorong keras urgensi legislasi anti-SLAP yang eksplisit, biar hakim punya wewenang untuk membatalkan kasus macam ini di sidang pendahuluan. Mahasiswa hukum harus banget nih memahami konsep mandatory human rights due diligence yang mulai ditegakkan di pasar global untuk melawan ini. Nah, kalau kerusakannya udah semasif ini, secara nalar kan hukum seharusnya ngelar karpet merah buat energi terbarukan ya. Tapi waktu kita masuk ke bagian integrasi energi modern di materi ini, realitas regulasinya ternyata adalah sebuah paradoks. Paradoks yang bersumber dari benturan antara ambisi iklim dan struktur ekonomi domestik kita. Buat Anda yang mendengarkan, coba bayangkan potensi alam kita. Indonesia punya 40% cadangan panas bumi dunia loh. Potensi surya kita 207 gigawatt peak. Tapi tebak berapa yang udah dimanfaatkan? Cuma 0,5%. Padahal kita punya target net zero di 2060. Hambatan hukum apa sih yang ngunci ini semua? Kendala pertamanya kekacauan hierarki. Regulasi tarif EBT sering cuma di level peraturan menteri yang gampang berubah. Lalu ada konflik tata ruang. Misalnya Undang-Undang Panas Bumi bentrok sama Undang-Undang Kehutanan soal ngebor di kawasan konservasi. Tapi yang paling bikin saya heran itu kontroversi PLTS atap. Ada Permen ESDM yang justru membatasi ekspor listrik panel surya warga ke grid PLN. Logikanya kan kebalik. Kita terikat nationally determined contribution di Perjanjian Paris buat nekan emisi, tapi ekspor batu bara kita jalan terus. Di sisi lain, warga yang mau pasang surya pakai uang sendiri malah dibatasi. Bukankah hukum kita sedang menghukum transisi hijau? Untuk memahami ini, kita harus lihat mekanisme kontrak PLN. Saat ini, PLN terjebak oversupply karena kontrak jangka panjang dari PLTU batubara swasta. Skemanya disebut take or pay. Take or pay, maksudnya PLN harus tetap bayar listrik batubara meskipun nggak dipakai. Betul. Bayangkan Anda langganan koran fisik 20 tahun. Meski sekarang Anda baca berita di HP, Anda tetap wajib bayar tagihan koran yang numpuk di teras. Kalau hukum ngizinin jutaan warga bikin listrik surya sendiri, pendapatan PLN anjlok, tapi kewajiban bayar batubara mereka tetap jalan. Wah, kita tersandar tanda tangan dekade lalu dong. Tepat. Disitulah konsep just transition atau transisi berkeadilan masuk, mematikan tambang batubara dalam semalam itu, mengorbankan jutaan pekerja. Hukum harus mendesain jaring pengaman, melatih ulang pekerja, dan menciptakan kepastian bursa karbon seperti IDX Carbon. Memukul korporasi di neraca keuangan mereka. Eksplorasi kita hari ini sungguh membuka wawasan ya. Menguasai hukum pertambangan itu ternyata bukan cuma hafal syarat izin. Ini tentang memahami kuasa administratif, pertanggungjawaban reklamasi, melawan kriminalisasi slab, dan mengurai paradoks energi terbarukan kita. Dan ingat, dalil dari materi kita, hukum bukan sekedar cermin pasif, melainkan instrumen aktif yang dapat membentuk perilaku aktor ekonomi. Sebuah pemikiran yang sangat provokatif untuk kita renungkan di akhir sesi ini. Jika hukum benar-benar membentuk perilaku, coba Anda tanyakan pada diri sendiri. Saat kita bergerak mati-matian menuju era energi hijau demi menyelamatkan atmosfer, kita butuh jutaan ton nikel dan litium yang harus digali dari perut bumi. Dengan lanskap hukum kita yang masih sering gagal menagih tanggung jawab reklamasi lubang tambang tradisional, apakah transisi hijau ini benar-benar akan menyelamatkan bumi? Ataukah hukum kita, dengan dalih energi bersih, justru sedang merancang insentif bagi gelombang eksploitasi kerak bumi yang jauh lebih masif dari sebelumnya? Apakah sebagai ahli hukum masa depan, Anda cuma akan menulis aturan indah di atas kertas, ataukah merancang sistem yang mustahil untuk diabaikan? Terima kasih telah menemani eksplorasi mendalam kita hari ini. Teruslah mempertanyakan apa yang tertulis, dan sampai jumpa.